Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Anggreni dengan NIM 2305328. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 dan 4 manajemen keuangan. Yang pertama nomor 3 yaitu yang mana soalnya perusahaan ABC sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam proyek baru. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk sebesar 500 juta per tahun selama 5 tahun. Biaya investasi awal proyek adalah 1.800.000.000 dan tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 10%. Nah, yang diketahuinya yaitu arus kasnya 500 juta, investasi awal 1.800.000.000, tingkat pengembalian yang diharapkan 10% atau 0,10, dan periodenya yaitu 5 tahun. Yang mana rumusnya yaitu NPV sama dengan sigma CT atau kas pada tahun GT dibagi 1 tambah R pangkat T dikurang C0 atau investasi awal. Nah, di sini C-nya yaitu 500 juta dibagi 1 tambah 0,10 ditambah 500 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 2 tambah 500 juta per 1 tambah 10 pangkat 3 sampai dengan seterusnya yaitu pangkat 5. Kemudian dikurang dengan 1.800.000.000. Kemudian hasilnya yaitu dari pangkat 1 yaitu 454 juta 545.455 rupiah ditambah 413 juta 223.140 rupiah dan seterusnya sampai pangkat 5 kemudian dikurang 1.800.000.000. Hasil dari CT-nya yaitu CT per 1 tambah R pangkat T-nya yaitu 1.895.393 393.385 rupiah. Kemudian dikurang dengan investasi awalnya yaitu 1.800.000.000 dan mendapat hasilnya yaitu 95.393.385 rupiah. Nah, jadi ini hasil NPV-nya. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentukan apakah perusahaan harus menerima atau menolak investasi tersebut berdasarkan perhitungan NPV. Nah, dari hasil NPV yang dapat ini, keputusan investasinya yaitu karena NPV-nya positif, maka proyek ini layak diterima karena akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan atau akan memperolehkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa NPV digunakan untuk menilai kelayakan investasi. Nah, mengapa NPV digunakan? Yaitu karena yang pertama mengukur nilai tambah proyek, yaitu NPV menunjukkan apakah proyek memberikan keuntungan setelah biaya modal diperhitungkan atau tidak. Yang kedua, memperhitungkan nilai waktu uang, yaitu uang hari ini lebih bernilai daripada di masa depan. Dan NPV ini mendiskontokan arus kas pada masa depan ke masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu keputusan kuantitatif dan objektif, yang mana jika NPV-nya lebih besar daripada 0, maka proyek layak diterima dan akan menghasilkan keuntungan. Dan jika NPV-nya kecil dari 0, maka proyek tidak layak diterima dan akan menyebabkan kerugian jika kita menerimanya. Dan soal yang keempat yaitu sebuah perusahaan ingin mengembangkan pabrik baru dan perlu merencanakan penganggaran modal untuk proyek ini. Pabrik baru tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas tahunan sebesar 300 juta selama 10 tahun. Dengan biaya investasi pabrik adalah 2.500.000.000 dan biaya modal perusahaan adalah 12%. Nah, di sini kita cari dulu yang diskontonya 12% atau biaya modalnya. Yang mana rumusnya yaitu, sebelumnya pertanyaannya yaitu, hitunglah internal rate of return atau IRR untuk proyek ini. Nah, sebelum kita mencari IRR-nya, kita harus mencari NPV dulu. Karena yang mana rumusnya dari IRR ini yaitu R1 tambah NN1
per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali R2 dikurang R1. Nah, di soal tersebut belum diketahui NPV-nya berapa, maka kita cari dulu, yaitu yang pertama, rumus NPV-nya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kasnya yaitu 300 juta dibagi dengan R-nya atau di tingkat diskontonya yaitu 12%, diubah menjadi 0,12, maka 300 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah 300 juta per 1 tambah 0,12 pangkat 2, pangkat 3 sampai seterusnya dengan pangkat 10 karena jangka waktunya 10 tahun. Kemudian dikurang dengan investasi awal atau C0-nya yaitu 2.500.000 juta. Nah, hasil dari pangkat-pangkat tadi yaitu dari pangkat 1, 267.857.143 rupiah, ditambah 239.158.163 rupiah, dan seterusnya dijumlahkan sampai dengan pangkat 10, kemudian dikurang dengan 2.500.000 juta. Hasil dari penjumlahannya yaitu 1.065.908 rupiah. Kemudian dikurang dengan 2.500.000 juta, yang mana hasilnya negatif, yaitu negatif 804.933.092 rupiah. Selanjutnya dengan tingkat diskonto 10%. Rumusnya tetap sama dan kita cari dari 300 juta per 1 tambah 0,10, pangkat 1, pangkat 2 sampai dengan pangkat 10, kemudian dikurang dengan 2.500.000 juta, yang mana hasil akhirnya yaitu 1.843.370.132 rupiah dikurang dengan 2.500.000 juta, yang mana hasilnya yaitu min atau negatif 656.629.868 rupiah. Nah, baru kita bisa mencari IRR-nya yaitu R1-nya 12%, N1-nya yaitu minus 804.933.092 rupiah, dengan NPV 1-nya yaitu 804 juta 933.092 rupiah dikurang dengan min NPV yang kedua tadi yaitu 656.629.868 rupiah. Kemudian dikali dengan R2-nya yaitu diskonto kedua tadi 10% dikurang dengan R1 12%, yang mana hasilnya didapat yaitu 0,2285 atau 2.285. Kemudian ini kita kalikan dengan 100 atau kita ubah jadi persen, yang mana dapat hasilnya yaitu 22,85%. Nah, ini nilai dari IRR-nya. Dan soal selanjutnya yaitu bandingkan IRR dengan biaya modal perusahaan. Apa yang dapat disimpulkan dari perbandingan ini? Nah, karena IRR-nya 22,85% lebih besar daripada modal yaitu 12%, berarti proyek menghasilkan keuntungan. Dan soal yang ketiga yaitu jika perusahaan memiliki banyak proyek yang akan dibiayai, bagaimana sebaiknya proyek ini diprioritaskan? Nah, jawabannya yaitu perusahaan harus membandingkan dulu dengan proyek lain sesuai dengan IRR, NPV, dan risikonya. Jika sudah melakukan perbandingan, perusahaan dapat memprioritaskan proyek dengan IRR tertinggi yang melebihi biaya modal perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.